Siang itu, suasana di warung soto di Jalan Bungur Raya RT 11 RW 06, Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, begitu hidup dan penuh keceriaan. Warung milik Benget dipenuhi aroma soto yang menggugah selera. Asap tipis mengepul dari mangkuk-mangkuk soto yang baru saja disajikan, menambah rasa hangat di tengah teriknya matahari. Teman-teman Benget, seperti biasa, datang untuk minum tuak dan menikmati soto di warungnya. Mereka duduk di bangku-bangku kayu yang berjajar rapi, bercengkrama dan bercanda, tertawa lepas tanpa beban. Benget, dengan senyum ramahnya, menyajikan soto dan sambal hati secara gratis kepada mereka. Aroma kuah soto yang gurih, ditambah dengan rasa pedas dan manis dari sambal hati, membuat siapa saja yang mencium langsung merasa lapar. Benget sendiri tidak ketinggalan, ia ikut duduk di tengah-tengah teman-temannya, menyuap soto dengan lahap, sambil sesekali tertawa dan berbicara dengan teman-temannya. Semua orang menikmati makanan mereka dengan ekspresi puas di wajah. Mereka saling berbagi cerita, bercanda, dan menikmati setiap momen bersama. Sementara itu, Tini duduk di pojok warung dengan wajah pucat. Dia tidak ikut makan dan bahkan sulit melihat teman-teman Benget yang dengan lahap menyantap soto tersebut. Kegelisahan terpancar jelas di wajahnya, tapi tidak ada satupun dari teman-teman Benget yang menyadari apa yang sedang terjadi dalam benaknya. Di tengah suara gelak tawa dan obrolan hangat, ada kengerian yang tak terlihat oleh mata. Benget dengan santai menyendokkan soto ke mangkuk-mangkuk yang terhidang, sambil sesekali melirik ke arah Tini yang tampak terpaku. Tak seorang pun tahu bahwa daging dalam soto itu sebenarnya berasal dari Darna, istri Benget yang baru saja dia bunuh 4 hari yang lalu. Aroma soto yang tadinya menggugah selera kini terasa mencekam bagi Tini. Setiap suapan teman-temannya seperti menguak rahasia kelam yang disimpan rapat-rapat oleh Benget. Mereka semua makan dengan lahap, tanpa curiga sedikit pun terhadap apa yang sebenarnya mereka konsumsi. Ketidaktahuan mereka menjadi bagian dari kengerian yang dirasakan oleh Tini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ada soto dari daging manusia? Sungguh menyeramkan, mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Benget Situmorang lahir dan besar di Desa Ambarita, Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sejak kecil, sifatnya beringas dan sulit diatur, sering bertengkar dengan ayahnya. Neneknya di Jakarta menyarankan Benget pindah ke sana pada usia 19 tahun. Di Jakarta, Benget tinggal di rumah neneknya di Otista dan mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena kurangnya keahlian dan pendidikan. Keberuntungan Benget terletak pada kemampuannya mengemudi. Setelah beberapa bulan menganggur, ia diterima bekerja sebagai sopir Kopaja di Blok M, Jakarta Selatan. Sejak itu, Benget banyak menghabiskan waktu di terminal, terjerumus dalam gaya hidup yang menghabiskan banyak uang. Pada tahun 2000, Benget bertemu dengan Roy Nih di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dan mereka mulai menjalin hubungan. Setelah beberapa waktu, mereka menikah di Samosir dan kembali ke Jakarta, tinggal di rumah kontrakan di Ciracas. Benget bekerja sebagai sopir Kopaja, sedangkan Roy Nih bekerja di Manggarai. Namun, 2 tahun kemudian, Roy Nih mengetahui sisi gelap Benget yang suka bermain perempuan, mengonsumsi narkoba, dan sering melakukan kekerasan fisik. Sikap temperamental Benget juga menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar, karena sering membuat masalah dan bertengkar dengan tetangga. Pada tahun 2005, Benget diusir oleh Pak RT dari rumah kontrakannya di Ciracas karena perilakunya yang mengganggu tetangga. Mereka pindah dan menyewa rumah lain di wilayah yang sama. Hubungan Benget dengan Roy Nih semakin tidak harmonis, dan Benget mulai berselingkuh dengan Darna Sriastuti, seorang wanita yang bekerja di sekitar terminal Kampung Rambutan. Darna tidak mengetahui bahwa Benget sudah menikah dan memiliki 2 anak. Sejak itu, Benget jarang pulang ke rumah dan lebih sering bersama Darna. Setahun kemudian, pada tahun 2006, Darna mengajak Benget ke kampung halamannya di Jambi untuk dikenalkan kepada keluarganya sebagai calon suaminya. Keluarga Darna sangat mendukung hubungan mereka dan mengusulkan agar segera menikah. Setelah kembali ke Jakarta, Benget lebih sering tinggal di rumah kontrakan milik Darna, sementara hubungannya dengan Roy Nih semakin memburuk. Roy harus bekerja keras sendirian untuk menghidupi kedua anak mereka karena Benget tidak lagi memberi nafkah. Pada tahun 2011, Benget menceraikan Roy Nih dan menikahi Darna di kampung halamannya di Jambi. Setelah pernikahan, mereka kembali ke Jakarta. Benget berhenti bekerja sebagai sopir Kopaja dan mulai menjual soto di sekitar terminal Kampung Rambutan. Mereka menyewa kios kecil yang dilengkapi dengan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi, tempat mereka tinggal dan berjualan soto. Setelah membuka usaha soto, Benget mendapatkan banyak pelanggan karena memiliki banyak kenalan di sekitar terminal Kampung Rambutan. Namun, sebagian besar temannya datang bukan untuk membeli soto, melainkan untuk membeli tuak yang Benget jual secara diam-diam. Karena dagangannya laris, Benget mulai mengumpulkan banyak uang.
Hal ini memicu niat buruknya untuk mencari perempuan lain. Benget mulai menggoda Tini, seorang tukang jamu keliling yang berjualan di sekitar terminal Kampung Rambutan. Mereka menjadi dekat, dan Benget mulai berselingkuh dengan Tini. Bahkan, Benget sering mengundang Tini datang ke kios sotonya, yang juga merupakan tempat tinggalnya bersama Darna. Meskipun Darna ada di warung soto, ia awalnya tidak menyadari perselingkuhan Benget dengan Tini. Tini, yang sudah memiliki suami dan anak di Karanganyar, Jawa Tengah, melanjutkan hubungan dengan Benget meskipun tahu bahwa Darna adalah istri Benget. Benget bahkan meminta Tini untuk menjual jamu di warung sotonya, agar Tini bisa selalu berada di situ tanpa menimbulkan kecurigaan Darna. Namun, Benget dan Tini mulai terang-terangan bermesraan di warung soto mereka. Akibatnya, Darna mengetahui perselingkuhan mereka dan sangat marah. Benget, yang memiliki sikap keras dan temperamen, memukuli Darna tanpa belas kasihan, membuatnya ketakutan dan tidak bisa melawan. Benget dan Tini mulai menganggap Darna sebagai pengganggu dalam hubungan mereka. Benget mulai berpikir tentang cara untuk menyingkirkan Darna agar bisa lebih leluasa bersama Tini di warung sotonya. Pada tanggal 1 Maret 2013, malam hari setelah Benget menutup warung sotonya, dia mengajak Tini untuk membantunya menghabisi Darna, sesuai rencananya. Benget memulai dengan tampak ramah kepada Darna, menawarkan minuman tuak yang telah dia siapkan dengan hati-hati. Suasana di kamar belakang yang gelap dan terasing itu tampaknya menjadi lebih santai saat mereka mulai minum bersama. Benget, dengan senyuman penuh tipu daya, mengajak Darna untuk mabuk bersama. Setelah Darna terpengaruh oleh alkohol dan semakin kehilangan kewaspadaan, Benget mengajaknya untuk berhubungan badan. Darna, yang sudah dalam keadaan mabuk, tidak menyadari ancaman yang mengintai di sekitar. Saat Darna dan Benget sibuk dengan aktivitas tersebut, Benget memanfaatkan ketidakwaspadaan Darna. Dalam keadaan mabuk dan tidak menyadari bahaya yang mengancam, Darna sepenuhnya terfokus pada aktivitas itu. Benget, dengan rencana jahat yang telah dipikirkan matang-matang, tiba-tiba melancarkan serangan. Benget memukul Darna beberapa kali dengan brutal. Setiap pukulan menggema dengan keras di kamar kecil yang gelap dan sumpek itu. Suara benturan yang menyakitkan memecah keheningan malam, menciptakan atmosfer yang mencekam dan penuh kekerasan. Darna, terkejut dan kesakitan, mulai mengeluarkan suara kesakitan yang samar, namun tidak mampu melawan. Dalam suasana yang semakin mencekam, darah mulai mengalir, dan Darna akhirnya pingsan di tempat tidur. Tubuhnya terkulai dan tidak berdaya. Kamar yang sebelumnya terasa seperti tempat perlindungan kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Cahaya lampu redup dari luar menciptakan bayangan menakutkan di dinding, menambah kesan suram dan menekan. Darna, dalam kondisi yang sangat hanya bisa tergeletak di ranjang. Benget tidak berhenti di situ. Dengan langkah berat dan penuh kebencian, dia menyeret tubuh Darna yang tak berdaya ke kamar mandi. Suasana kamar mandi, yang dingin dan basah, menjadi latar belakang dari kekejaman yang akan segera terjadi. Dengan gerakan kasar, Benget membasuh Darna, namun niatnya bukan untuk membersihkan, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi tindakannya. Darna, dalam keadaan telanjang pingsan dan tidak sadar, hanya bisa terkulai di lantai kamar mandi yang dingin dan keras. Benget kemudian mengambil tongkat kayu, alat yang tampaknya sudah siap sedia untuk momen ini. Dengan penuh kebencian, dia mulai memukuli Darna tanpa henti. Suara tongkat kayu yang menghantam tubuh Darna mengisi ruangan dengan suara mengatakan, berbaur dengan teriakan dan suara-suara kesakitan yang tak terdengar karena Darna sudah tidak sadar. Setiap pukulan meninggalkan bekas yang menyakitkan, darah dan air bercampur di lantai kamar mandi, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Kamar mandi, yang biasanya menjadi tempat untuk membersihkan diri, kini berubah menjadi tempat kekejaman. Dengan setiap pukulan, atmosfer semakin mencekam, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan yang tak tertahan. Benget, yang tampaknya sudah sepenuhnya kehilangan rasa kemanusiaan, terus melanjutkan tindakannya dengan ekspresi dingin, seolah-olah Darna hanya menjadi objek yang tidak bernyawa di depan matanya. Setelah Darna benar-benar lemas dan tak berdaya, Benget meminta bantuan Tini untuk menggotong tubuh Darna yang tak bergerak ke tempat tidur. Dengan susah payah, mereka memindahkan Darna ke kamar tidur, menempatkannya dalam posisi terlentang di atas ranjang. Suasana semakin menegangkan. Benget dan Tini dengan cepat mulai mengikat kaki dan tangan Darna menggunakan tali atau bahan apapun yang tersedia. Tali-tali itu melilit erat di sekeliling tubuhnya, membuatnya tidak berdaya dalam posisi terlentang. Setelah itu, Benget memasukkan gumpalan tangannya ke lubang anunya Darna. Tidak cukup itu saja, dia mengambil botol minuman air mineral 600 mg untuk dimasukkan ke lubang Darna secara paksa. Darna menjerit kesakitan semakin keras. Belum puas,
Banget menyuruh Tini untuk mengisi botol itu dengan air panas mendidih dari dispenser, dan dimasukkannya lagi ke lubangnya Darna. Suasana di kamar semakin mencekam dan penuh dengan kengerian. Jeritan Darna yang sebelumnya terus-menerus memenuhi ruangan akhirnya mulai mengganggu ketenangan malam. Benget, yang tampaknya semakin bosan dengan teriakan Darna, memutuskan untuk mengambil tindakan terakhir. Dengan penuh kemarahan, Benget mengambil sebuah balok kayu berat dan mulai memukul bagian kepala Darna dengan brutal. Setiap hantaman balok ke wajah Darna menggema dengan keras di kamar tidur, menghantam dengan kekuatan yang mematikan. Darna yang sudah tidak mampu bergerak atau melawan, hanya bisa menerima pukulan tersebut. Setelah beberapa kali pukulan yang sangat keras, Darna akhirnya berhenti berteriak dan tidak bergerak lagi. Kamar yang sebelumnya dipenuhi dengan suara jeritan kini berubah menjadi sunyi dan mencekam. Kesunyian malam terasa semakin menekan, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti sejenak untuk menyaksikan penderitaan yang telah terjadi. Benget dan Tini berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi dingin dan tidak menunjukkan rasa belas kasihan. Suasana di kamar tersebut menjadi sangat suram dan menakutkan, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan yang kini hanya tersisa sebagai kenangan dalam kegelapan malam yang pekat. Setelah Benget dan Tini merasa lelah dengan tindakan kekerasan yang telah mereka lakukan, mereka meninggalkan tubuh Darna yang tak bergerak di kamar belakang warung soto. Dengan kelelahan yang meliputi mereka tidak memperhatikan lebih lanjut kondisi Darna yang tergeletak dalam keadaan sangat kritis. Keesokan harinya, suasana di sekitar warung soto tampak seperti hari-hari biasa. Benget membuka warungnya dan mulai menjual soto seperti biasa. Tini juga melanjutkan rutinitasnya, berjualan jamu di lapak sotonya, seperti tidak ada yang terjadi. Mereka sama sekali tidak memeriksa kondisi Darna di dalam kamar belakang warung, seolah-olah kejadian malam itu tidak pernah terjadi. Kamar yang kini menjadi tempat penyiksaan dan kematian Darna tidak lagi menjadi perhatian mereka. Benget dan Tini, dengan ekspresi yang tampak tenang dan biasa, menjalani aktivitas harian mereka dengan penuh kepura-puraan, seolah-olah mereka telah melupakan sepenuhnya kekejaman yang baru saja mereka lakukan. Pada hari ketiga, Benget dan Tini mulai mencium bau busuk dari dalam warung. Mereka memeriksa kamar belakang dan menemukan tubuh Darna yang sudah pucat dan kaku. Setelah mencoba memberikan air minum dan menyadari Darna sudah meninggal, mereka panik. Untuk menghilangkan tubuhnya, Benget menutup warung dan membawa tubuh Darna ke kamar mandi. Di sana, ia memotong tubuh Darna menjadi 5 bagian, lalu mengemas potongan-potongan tersebut ke dalam 7 kantong kresek. Dengan panik, mereka berencana membuang kantong-kantong tersebut secara terpisah untuk menghindari penemuan. Benget dan Tini menyimpan 1 kantong kresek berisi daging, jantung, dan hati di dalam kulkas. Sementara 6 kantong kresek lainnya direncanakan untuk dibuang keesokan harinya. Namun, karena bau usus yang sangat menyengat, Benget tidak tahan dan membuang 1 kantong kresek berisi usus ke sungai terdekat pada malam itu juga. Saat sore hari mulai gelap, Benget menutup warung sotonya. Setelah itu, dia menyewa angkot di terminal Kampung Rambutan ke Curagan angkotnya. Biasanya Benget tidak pernah menyewa angkot karena dia adalah penjual soto, bukan sopir angkot. Jadi sopir Curagan angkot itu bertanya mengapa Benget menyewa angkot. Benget memberikan alasan bahwa dia ingin pergi belanja bahan-bahan untuk sotonya yang sudah habis saat itu. Akhirnya, sopir Curagan angkot itu menyetujui untuk menyewakan angkotnya dengan harga 250.000. Setelah menyewa angkot, Benget dan Tini segera mengeluarkan kantong-kantong kresek sisa dari kulkas dan mulai mencari tempat untuk membuangnya di sekitar Jakarta. Mereka memasuki tol dan menepi di beberapa titik sepi, membuang kantong kresek di luar pembatas tol dan menyebarkannya di beberapa lokasi. Ketika mereka menyisakan 1 kantong kresek yang berisi kepala Darna, jalanan mulai ramai karena mereka sudah memasuki wilayah Cilungsi, Bogor. Mereka terpaksa menepi di pinggir jalan yang lebih padat. Tini turun dan membuang kantong kresek tersebut di pinggir jalan. Setelah itu, Tini buru-buru kembali ke angkot dan mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat. Mereka keluar dari tol, kembali ke jalur alternatif, dan setelah mengembalikan angkot serta tiba di warung sotonya, mereka merasa lega. Malam itu, mereka beristirahat dengan tenang, merasa bahwa semua masalah telah selesai. Keesokan harinya, sebelum membuka warungnya, Benget memulai hari dengan memasak soto seperti biasa. Namun, kali ini dia menambahkan bahan-bahan yang lebih gelap ke dalam sotonya. Daging yang digunakan tidak hanya ayam, tetapi juga potongan daging Darna yang sebelumnya disimpan di kulkas. Benget bahkan membuat sambal hati goreng menggunakan potongan jantung dan hati Darna. Dengan suasana yang semakin suram, Benget melayani pelanggan di warung soto, sementara aroma soto yang khas bercampur dengan bau yang tidak biasa. Keberanian dan kebrutalan Benget semakin menunjukkan betapa jauh dia telah menyimpang dari moralitas manusiawi. Begitulah keadaan berlangsung,
hingga teman-teman Benget datang ke warungnya untuk minum tuak dan makan soto. Benget, dengan murah hati, menyajikan soto dan sambal hati secara gratis kepada mereka. Makanan gratis membuat banyak orang yang awalnya tidak berniat makan menjadi tertarik. Akhirnya, semua teman-temannya ikut makan di warung, termasuk Benget yang bergabung dengan mereka. Dengan suasana yang penuh kehangatan dan keceriaan, mereka semua menikmati hidangan yang disajikan, tanpa menyadari kengerian yang tersembunyi di balik soto dan sambal hati tersebut. Setelah makan, suasana di warung kembali normal. Benget melanjutkan aktivitasnya dengan menjual soto dan tuak, sementara Tini terus berjualan jamu di warung yang sama. Meskipun mereka tampak santai dan beraktivitas seperti biasa, kengerian yang telah terjadi tetap membayang di balik kegiatan sehari-hari mereka. Bagaimana kasus ini bisa terbongkar? Malam itu, saat Tini membuang kantong kresek terakhir yang berisi kepala Darna di luar tol, suasana jalanan yang gelap dan sepi menyelimuti daerah tersebut. Ketika Tini turun dari angkot dengan gerakan mencurigakan dan buru-buru membuang kresek berat di pinggir jalan, sebuah mobil lain dengan 2 orang di dalamnya juga menepi untuk beristirahat sejenak. Mereka memperhatikan dengan curiga tindakan Tini yang tampak panik dan cepat. Setelah angkot melaju pergi dengan cepat, kedua saksi yang penasaran mendekati kantong kresek yang ditinggalkan. Aroma busuk yang menyengat dan menyesakkan hidung segera menyergap mereka, membuat mereka merasa mual dan batuk-batuk. Dengan rasa takut dan penasaran yang membuncah, mereka membuka kresek tersebut dan terkejut hingga hampir tidak bisa bernapas saat menemukan kepala manusia di dalamnya. Kengerian mereka memuncak saat wajah kepala yang terpapar menunjukkan ekspresi yang menyedihkan dan penuh kematian. Kedua saksi, dalam keadaan terguncang dan mual, segera menghubungi pihak tol. Pihak tol yang datang dengan cepat langsung mengonfirmasi bahwa isi kantong tersebut adalah kepala manusia. Mereka segera melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Ketika polisi tiba di lokasi, suasana semakin mencekam. Mereka menyadari bahwa hanya kepala yang ditemukan dan menduga bahwa bagian tubuh lainnya mungkin juga telah dibuang di tempat lain. Polisi memperluas pencarian setelah tidak menemukan bagian tubuh lainnya di lokasi kejadian. Mereka akhirnya menemukan 5 kantong kresek yang berisi potongan tubuh di sepanjang tol. Dengan informasi bahwa angkot pelaku berwarna merah, serta bantuan CCTV dan pihak tol, polisi berhasil melacak angkot tersebut. Angkot itu teridentifikasi sebagai milik curagan angkot yang disewa oleh Benget, penjual soto di terminal Kampung Rambutan, pada hari kejadian. Curagan angkot mengonfirmasi bahwa Benget memang menyewa angkotnya. Setelah Benget dan Tini ditangkap di warung soto mereka mengakui semua perbuatan keji mereka selama interogasi. Polisi menemukan bahwa bagian tubuh yang tersisa, seperti usus, jantung, hati, dan paru-paru, sudah dibuang atau digunakan dalam soto. Benget mengungkapkan bahwa usus dibuang ke sungai, sementara jantung, hati, dan paru-paru Darna dijadikan hidangan soto yang telah disajikan kepada pelanggan. Benget juga mengakui bahwa dia sendiri ikut makan soto tersebut. Polisi kemudian menggeledah warung soto dan menemukan bukti-bukti yang memperkuat pengakuan Benget. Warga sekitar terkejut mengetahui bahwa soto dan sambal hati di warung Benget ternyata merupakan bagian tubuh manusia. Teman-teman yang telah makan di warung tersebut merasa mual dan terkhianati. Benget, meskipun memiliki jiwa yang dinyatakan normal, dianggap melakukan tindakan kejam secara sadar. Dia menghadapi ancaman hukuman mati karena perbuatannya yang brutal. Kasus ini menimbulkan kecaman luas dan menjadi perhatian besar di masyarakat. Seharusnya, vonis terhadap Benget Situmorang dijadwalkan untuk dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pekan lalu. Namun, sidang ditunda hingga Senin kemarin karena Benget mengalami sakit. Majelis Hakim telah menjadwalkan pembacaan vonis, dengan atau tanpa kehadiran terdakwa, pada Kamis, 3 Oktober. Sayangnya, putusan tersebut tidak pernah dibacakan. Benget dinyatakan meninggal dunia di rutan kelas I Cipinang pada Senin malam, beberapa jam setelah dibawa dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penyebab kematian Benget adalah penyakit paru-paru. Humas Lembaga Pemasyarakatan, Akbar Hadi, menjelaskan bahwa setelah pulang dari pengadilan, Benget mengeluh sesak napas dan dibawa ke rumah sakit Pengayoman. Namun, sekitar pukul 23, Benget meninggal dunia. Dengan kematian Benget, tuntutan terhadapnya otomatis gugur, dan proses hukum terhadapnya berakhir dengan kematiannya. Tini dijatuhi vonis 14 tahun penjara karena perannya dalam membantu Benget Situmorang memutilasi istrinya, Darna Sri Astuti. Putusan ini diambil setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 September 2013. Ketua Majelis Hakim, Pandu Budiono, menyatakan bahwa Tini terbukti terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Selama proses persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ujar Pandu Budiono.
Majelis hakim memutuskan bahwa Tini bersalah membantu Benget dalam kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pertimbangan meringankan dalam vonis tersebut termasuk perilaku Tini yang sopan selama persidangan. Namun, pertimbangan memberatkan meliputi tindakan sadis yang dilakukan dan fakta bahwa Tini membiarkan korban menderita tanpa memberikan bantuan. Tini terbukti dengan sengaja membantu dalam menghilangkan nyawa Darna, serta turut serta dalam upaya menghilangkan bukti. Vonis ini mencerminkan beratnya tindakan Tini dan Benget, yang membuat masyarakat dan pengadilan merasa terdakwa layak menerima hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.